Selamat malam kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan diri orang dewasa, Bapak Dr. Andes, Sri Kuswantono Wongsonadi MSI, dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Madedi Sidamayanti, dan saya bersama partner Saya Jirmansyah Gustia. yang akan membawakan materi tentang body language. Di slide pertama ada communication meanings. Menurut George Terry, communication is an exchange of information, opinion, and emotion by two or more individuals. Komunikasi memiliki peran penting dalam membangun dan memelihara hubungan antara manusia. Tetapi, dapatkah seseorang berkomunikasi secara efektif hanya dengan menggunakan kata-kata? Pasti jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang pertama, setiap bagian dari tubuh manusia menyampaikan pesan secara sukarela saat berkomunikasi. Lalu dengan demikian, bentuk komunikasi verbal dilengkapi dengan unsur nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerakan kepala, gerak tubuh, postur tubuh, dan sejenisnya. Semua elemen sebelumnya merupakan bahasa tubuh. Selanjutnya ada importance of body language. Menurut John A. Peace, communication is not only the essence of being human, but also a vital property of life. Yang pertama ada bahasa tubuh merupakan elemen penting dalam komunikasi. Studi mengungkapkan bahwa hanya 7% dari pesan yang dikomunikasikan secara verbal, sedangkan elemen non-verbal, bahasa tubuh, dan nada membawa masing-masing 55% dan 38% dari pesan ke atau bukan bahasa verbal. Which is why in communication, body language conveys a major chunk of the message. Yang kedua ada bahasa tubuh membuat komunikasi lebih efektif. Jika seseorang memiliki pengalaman yang lebih baik tentang arti dari berbagai gerakan tubuh, ia akan membaca orang lain dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang gerakan tubuh yang tidak diinginkan membantu untuk mendapatkan kontrol yang lebih baik atau proses komunikasi. Yang ketiga, ada bahasa tubuh yang bersifat universal. Some movements are universal. Misalnya melambaikan tangan seperti selamat tinggal dan tepuk tangan yang menunjukkan appreciate di seluruh dunia. Namun, karena relativisme budaya, bahasa tubuh seseorang dari suatu negara mungkin disalahpahami oleh negara lain. Akibatnya, pengetahuan tentang konteks budaya juga penting dalam penggunaan bahasa tubuh yang tepat. Yang terakhir ada bahasa tubuh yang tidak ambigu. Komunikasi nonverbal tidak setepat dan sejelas komunikasi verbal. Oleh karena itu, bahasa tubuh tidak bisa menjadi pengganti yang sempurna untuk bahasa verbal. Apart from cultural context, the physical and social context of the action have a bearing on the body language and the way it is interpreted. Selanjutnya ada elements of body language. Yang pertama itu ada eye contact. The eyes plays a crucial role in a face-to-face communication. Mempertahankan eye contact memberikan kemudahan dan efektivitas dalam pertukaran ide, emosi, dan informasi. Dalam komunikasi lisan, eye contact is the key for the speaker grab the attention for listener. Juga menunjukkan tingkat pemahaman dan penerimaan sehingga memfasilitasi interaksi yang bermanfaat. Yang kedua ada facial expression atau ekspresi wajah. In general, ekspresi wajah menyampaikan berbagai keadaan pikiran dan sikap such as pleasure, sadness, interest, boredom, anger, aggression, and such. 5 menit pertama dalam setiap interaksi pribadi sangat penting dalam membentuk kesan tentang satu sama lain, dan wajahlah yang paling berperan. Pemahaman yang tepat tentang variasi dan penggunaan ekspresi wajah berguna dalam komunikasi yang berkualitas. Yang ketiga ada head movements atau gerakan kepala. Gerakan kepala memfasilitasi berbagai kegiatan atau gerakan seperti berbicara dan mendengarkan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mengekspresikan sikap dan menempuh komunikasi lisan. Terkadang, gerakan ini bahkan bisa menggantikan kata-kata, misalnya seperti memalingkan wajah dengan cepat dari seseorang cenderung menunjukkan keengganan. Jadi, ada baiknya untuk mengetahui lebih banyak tentang gerakan kepala. Yang keempat ada gestures, atau gerakan pada wajah, kepala, kaki, dan bagian tubuh lainnya yang memang menyampaikan pesan penting selama interaksi. Lalu rangkaian gerakan anggota tubuh itu biasanya disebut gesture. Topik selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Jirmansyah Gustia. Gustia, dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya, bagian 5, posture.
Postur merupakan cara seseorang berdiri, duduk, ataupun berbaring. Gestur dan postur sangat berhubungan erat. Para peneliti mengatakan bahwa seseorang cenderung memiliki postur yang disukai dan itu merupakan indikasi karakter. Alex 2010. Postur tubuh yang tepat dapat menambah efektivitas komunikasi. Postur mungkin terbuka atau tertutup. Postur terbuka menunjukkan kepercayaan diri. Hal ini ditandai dengan lengan bebas, telapak tangan terbuka, dan tubuh sedikit condong ke depan. Ketika seseorang tidak percaya diri dalam interaksi, ia terbatas pada postur tertutup. Biasanya ditunjukkan dengan menyilangkan kaki dan lengan. Yang keenam, proxemics. Proxemic yaitu seseorang antropolog Amerika pada tahun 1963 menciptakan istilah proxemic yang merupakan studi tentang apresiasi manusia dan penggunaan ruang pribadi dalam komunikasi. Ruang yang dijaga seseorang selama interaksi menunjukkan hubungan dengan orang lain, dan juga cara seseorang menggunakan ruang sendiri mengatakan sesuatu tentang dirinya sendiri. Secara umum, faktor situasional, kepribadian, tingkat keakraban, sifat hubungan, dan norma budaya dan sosial mempengaruhi penggunaan ruang dan jarak. Yang ketujuh, haptics. Haptics berarti perilaku sentuhan. Secara efektif dapat mengekspresikan berbagai keadaan mental seperti cinta, kasih sayang, suportif, simpati. Tidak mengherankan, faktor sentuhan dalam komunikasi menjadi topik penelitian yang disukai para ilmuwan. Richard Haydn, kontributor terkemuka untuk haptics, telah mengklasifikasikan berbagai elemen sentuhan ke dalam 5 atau beberapa kategori. Next. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda Desi Damayanti. Kepada Amanda dipersilakan. Terima kasih, Jirman. Di slide interpretation and variety elements of body language. Yang pertama ada interpretation of common eye contact atau interpretasi dari kontak mata. Yang pertama ada too much to eye contact atau terlalu banyak kontak mata yang dianggap sebagai ekspresi dominan atau superioritas. Kurangnya rasa hormat, ancaman, atau penghinaan terhadap pihak lain. Yang kedua ada too little to eye contact yang terlalu sedikit menunjukkan kurangnya perhatian, ketidakjujuran, ketidaktulusan, atau rasa malu. Selanjutnya ada variety of facial expression atau ragam ekspresi wajah. Yang pertama ada kebahagiaan. Senyum umumnya menunjukkan kesenangan dan kebahagiaan yang digunakan sebagai isyarat salam juga. Dengan mata melebar, but sometimes senyuman menunjukkan sarkasme dan agresi. Dalam senyum normal, bibir tertutup dan senyum melebar, gigi mulai terlihat. Yang kedua ada kesedihan. Diindikasi dengan pandangan ke bawah, bibir melengkung ke atas, dan mata berkontraksi biasanya dikaitkan dengan kesedihan. Air mata dan bibir gemetar menunjukkan kesedihan yang luar biasa. Selanjutnya ada kemarahan, yang ditandai dengan tatapan tajam pada pelaku dan gertakan itu merupakan ekspresi kemarahan yang normal. Yang selanjutnya ada takut, dengan ditandai mulut terbuka, kelopak mata melengkung, dan gemetar menunjukkan rasa takut. Yang terakhir ada minat, ditandai dengan kepala miring, mata melebar, dan mulut sedikit terbuka yang menunjukkan minat. Selanjutnya ada head movements, atau ragam gerakan kepala. Yang pertama ada posisi kepala menunduk. Ini menunjukkan keadaan pikiran yang negatif atau mencurigakan. Kepala yang sedikit ditundukkan menunjukkan kerendahan hati dalam banyak daya. Seseorang dengan posisi kepala yang benar-benar diturunkan menunjukkan tanda-tanda penyerahan atau depresi. Yang kedua ada kepala dimiringkan. Ini adalah tanda ketertarikan. Kepala yang dimiringkan dengan condong ke depan jelas menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan.
Memiringkan kepala dengan anggukan menunjukkan mendengarkan secara aktif. Yang ketiga ada mengangguk. Ini diterima secara luas sebagai tanda penegasan atau iya. Yang keempat ada goyang. Berlawanan dengan isyarat sebelumnya, goyang ini berarti tidak. Selanjutnya dan yang terakhir ada menggosok dan menampar. Ini menandakan kebingungan, kelupaan, dan bahkan frustrasi atau kemarahan. Selanjutnya ada gestures movements atau gerakan. Rangkaian gerakan anggota tubuh disebut gesturing. Peneliti kinesik Paul Ekman dan Wallen Friesen mengklasifikasikan berbagai gerakan ke dalam 5 kategori, menurut Verma 2008. Yang pertama ada emblem. Emblem terdiri dari gerakan-gerakan yang menggantikan kata-kata, misalnya thumbs up means appreciation. Yang kedua ada ilustrator, adalah gerakan yang menyertai pidato. For example, seperti orang pembicara yang mengacungkan jari telunjuk lebih menekankan hal tersebut. Yang ketiga ada regulator, mencakup aspek-aspek yang menandakan perubahan dalam berbicara atau mendengarkan. Misalnya, in a classroom, a teacher pauses for a while before delivering a key point. Selanjutnya ada adaptor, mencakup gerakan yang mencerminkan keadaan emosi seseorang. Misalnya, rubbing the hands yang secara umum menunjukkan keinginan. Yang terakhir ada tampilan pengaruh, adalah gerakan yang mengungkapkan emosi dengan jelas, misalnya tangan terkepal menunjukkan agresi. Faktor fisiologis, psikologis, dan budaya memiliki pengaruh besar dalam penggunaan dan interpretasi gerak tubuh. Aspek psikologis seperti sikap, kepribadian, persepsi, motivasi, dan sebagainya memiliki pengaruh yang lebih besar pada penggunaan gerakan tubuh saat berkomunikasi. Topik selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Jirmansyah Gustia. Gustia, dipersilakan. Terima kasih, Amalia. Pada slide kali ini ada interpretation of common posture. Yang pertama, postur tubuh yang tegak. Postur tubuh yang tegak saat berdiri dan duduk itu menunjukkan kepercayaan diri atau dominasi. Yang kedua itu postur dalam posisi kendur. Berdiri atau duduk dalam posisi kendur berarti itu depresi atau kurang percaya diri. Yang ketiga, postur dengan tangan terlipat di dada. Berdiri atau duduk dengan tangan terlipat di dada ini menandakan kepatuhan. Selanjutnya, postur mencondongkan tubuh ke dalam. Mencondongkan tubuh ke dalam, percakapan sambil duduk mencerminkan minat pada pihak lain. Selanjutnya, postur sambil duduk percakapan. Mencondongkan tubuh ke belakang dalam percakapan sambil duduk menandakan sikap negatif atau bermusuhan. Selanjutnya, postur kemerosotan di kursi. Kemerosotan di kursi itu mengatakan bahwa orang tersebut itu lelah. Kemudian ada postur yang sangat santai. Posisi yang sangat santai dengan posisi lengan dan kaki yang asimetris berarti kurangnya minat atau penolakan. Kemudian postur agak tegak. Posisi agak tegak ini itu mencerminkan antusiasme dan keramahan. Dan yang terakhir itu postur gema. Gema atau pencerminan menunjukkan interaksi yang lancar. Next. Tips to improve posture. Yang pertama itu standing atau berdiri. Caranya itu supaya memiliki postur tegak, baik postur yang terlalu tegak ataupun terlalu kendur, sama-sama canggung. Terus yang kedua itu jaga agar kaki itu sekitar lebar bahu. Terus kemudian jaga agar bahu tetap tegak, kemudian biarkan lengan menggantung secara alami. Dan terakhir jaga agar kepala tetap lurus. Itu tuh tidak boleh menonjol ke depan ataupun ditarik ke belakang. Yang kedua itu sitting atau duduk. Miliki postur tubuh yang cukup tegak dengan tulang belakang sejajar dengan bagian kursi.
dengan bagian belakang kursinya itu. Terus sejajarkan lengan dengan bahu, jangan merentangkan lengan melebihi bahu. Kemudian biarkan kepala sedikit ditopang oleh sandaran kepala. Kemudian ada letakkan kaki di lantai. Terus jaga agar lengan dan kaki tetap simetris. Dan yang terakhir, jangan merosot di kursi. Next. Space of prosemics. Menurut Edward Hall, ruang interpersonal dapat diklasifikasikan menjadi 4 zona. Menurut Hall 1999. Yang pertama itu zona intim. Ini tuh zona intim tuh dari 0 sampai 45 cm. Di zona ini, orang saling menyentuh. Semua jenis romansa terjadi di sini. Biasanya seseorang tidak suka siapapun memasuki zona intim tanpa izin. Setiap invasi ke dalam ini diperlakukan sebagai ancaman atau iritasi. Yang kedua, zona pribadi. Ini dimulai dari 45 cm sampai dengan 120 cm. Ini adalah jarak yang paling tepat untuk komunikasi satu ke satu. Jarak ini memfasilitasi interaksi yang sungguh-sungguh. Konsultasi dengan dokter atau pengacara adalah contohnya. Yang ketiga, zona sosial. Ini tuh dari 120 sampai 360 cm. Di sini orang-orang pada umumnya berada pada jarak yang dapat didengar satu sama lain. Ini biasanya juga datang dalam komunikasi kelompok. Dan yang terakhir, zona publik. Ini tuh dari 360 cm sampai dengan 750 cm atau lebih. Di sini tuh orang berada pada jarak yang wajar dan pembicara harus sedikit lebih keras. Misalnya tuh selama kuliah di ruang kelas. Next. Tips for better use of space. Yang pertama itu, pastikan ada jarak tepat dari pihak lain saat Anda mulai berinteraksi. Yang kedua, saat komunikasi berlangsung, lakukan penyesuaian jarak yang diperlukan. Yang ketiga, jangan pernah menyerbu ke dalam zona pribadi pihak lain. Next. Haptics classified varies. Yang pertama itu sentuhan fungsional atau profesional. Ini tuh terlihat dalam hubungan profesional, misalnya seorang guru menepuk pundak seorang siswa untuk memberi tanda penghargaan. Kemudian ada sentuhan sosial. Interaksi sosial difasilitasi oleh berbagai syarat kesopanan, keintiman, dan rasa saling percaya. Contoh umumnya adalah berjabat tangan. Kemudian ada sentuhan genial. Ini tuh terlibat dalam persahabatan dan hubungan dekat. Merangkul, mengaitkan lengan, dan mencubit adalah contohnya. Yang terakhir, sentuhan seksual. Semua jenis gairah seksual termasuk dalam kategori ini. Topik selanjutnya akan dibacakan ataupun dijelaskan oleh Amanda Desi Damayanti. Kepada Amanda, dipersilakan. Baik, terima kasih Irma. Ini ada summary atau kesimpulan. Yang pertama ada eye contact. Maintaining eye-to-eye contact imparts ease and effectiveness in exchange of ideas, emotion, and information. The second thing is facial expression. Generally, facial expressions convey various states of mind and attitude such as pleasure, sadness, interest, boredom, anger, aggression, and such. The third thing is gestures. The position of the head and gestures made using the head also convey a large chunk of the message in communication. The fourth thing is head movements. Movements on one's face, of one's head, legs, feet, and other part of the body also send enormous message in an attraction. The last topic will presented by Jermansyah Gustia. Gustia, please. Thank you, Amanda. Posture. Posture means the way in which an individual stands, sit, or lies down.
An appropriate posture can add to the effectiveness of communication. Next, proxemics. The space that one guards during an interaction indicative of the relation with the other person. And the last, haptics, means touch behavior. Touch is the very first sense that any creature experience right from the fetal stage. Okay, well, thank you, Jerman. Karena sudah materi terakhir dan sudah selesai, terima kasih untuk perhatian dan sudah mendengarkannya kepada Bapak Dr. Andes Sri Keswantono Wongsana di MSI dan teman-teman semuanya. Saya cukupkan untuk materi body language yang kita bawakan malam ini. Selamat malam semuanya.